ulangi lagi ya, untuk menyelesaikan soal mekanika, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah analisis garis gaya. Duh, kurang ke atas nih. Nah, analisis atau pakai biru lah ya, supaya beda dengan yang di atas tuh. Yang pertama adalah analisis garis gaya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis konsep. Yang ketiga itu adalah analisis MTK. Dan yang keempat adalah konklusi atau kesimpulan. Bentar, ada yang masuk tadi? Oke. Nah, jadi satu persatu akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal mekanika ini secara sistematis. Yang pertama, analisis garis gaya. Nah, garis gaya yang umumnya biasa dijumpai pada soal mekanika itu adalah, kalau kita boleh mengurutkan ya, kalau saya boleh mengurutkan, W, kemudian N, F, G, T. Nah, biasanya yang muncul pada soal mekanika itu adalah 4 ini. Nah, kalau kita melihat gambar soal yang ada di layar kalian itu, benda pada bidang miring, tidak ada tali temali di sana, jadi tidak ada gaya tegangan tali. Jadi ini tidak boleh digambar malah ya, bukan tidak perlu digambar, tidak boleh digambar. Jadi kalau gitu, kita menggambar urut-urutan ini dulu ya. W, kita gambar dulu. W digambar dari pusat massa. Jadi benda 10 kilo ini, pusat massanya ada di tengah. Jadi pusat massa itu perpotongan diagonal seperti ini ya. Jadi perpotongan diagonal seperti itu. Kalau bendanya berbentuk kotak, pasti berada di tengah. Kita mulai startnya dari tengah. Lalu kita tarik tegak lurus terhadap bumi. Ya, karena dia ditarik oleh gravitasi bumi. Nah, saya pakai yang ini. Tegak lurus seperti itu. Ya. Nah, ini adalah W-nya. Langsung kita hargai boleh M kali G. 10, masanya 10 kali gravitasi 10, berarti 100 Newton. Nah, W-nya sudah kita gambar. Kemudian selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal itu sebagai reaksi terhadap gaya berat pada benda tersebut. Gaya normal N digambar tegak lurus pada lantai bidang miring. Jadi ini lantai bidang miringnya, maka saya menggambar gaya normal dari lantai ini. Aduh, kurang apa namanya? Kurang ke bawah ya. Nah, ngepas nih ya. Nah, nggak bisa ngepas gitu ya. Nah, ini dia adalah N. Solang ya. Jadi gaya berat itu tegak lurus bumi, gaya normal tegak lurus bidang miringnya. Setelah itu kita melihat bahwa lantai tersebut kasar dengan kekasaran sekian. Mu sama dengan 0,1, itu artinya lantai ini diinformasikan memiliki derajat kekasaran sebesar 0,1. Ya, koefisien gesek lantai 0,1. Nah, itu artinya harus ada informasi gambar tentang gaya geseknya tuh kemana gitu loh ya. Nah, para siswa kalau kita melihat gambar ini, W ini, maka tentu saja W itu kalau kita pandang dari koordinat X, sumbu X dan sumbu Y, maka dia menyimpang dari sumbu X dan sumbu Y. Maksud saya begini ya, saya gambarkan sumbu X dan sumbu Y untuk benda 10 kilo ini. Nah, sumbu X itu berarti yang ini. Ya, para siswa, ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya berarti yang ini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, ini adalah sumbu X benda tersebut dan ini adalah sumbu Y benda tersebut. Jadi, sumbu X dan sumbu Y mengikuti bidang miringnya, bukan mengikuti bumi ya. Jadi, bukan seperti ini. Bukan seperti, saya gambar pakai merah lah ya, bukan seperti ini nih. Aduh, maaf. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Sumbu X dan sumbu Y itu harus mengikuti bidang miring dari benda tersebut berada. Bisa dipahami nih, bukan menggambar sumbu ya. Jadi sumbu ini ada pada benak kalian, gitu. Bisa dipahami para siswa? Jadi yang merah ini salah ya. Halo, bisa dipahami nih? Insya Allah. Baik para siswa, ini ada sumbu X dan ada sumbu Y, maka tentu saja kamu lihat
W ini menyimpang terhadap sumbu koordinat X dan Y. Nah, karena menyimpang, maka harus kita lakukan analisis atau harus kita uraikan gaya W itu menjadi gaya-gaya yang searah pada sumbu Y dan searah pada sumbu X. Bisa dipahami semoga ya kalimat saya ini. Nah, itu artinya saya uraikan yang ini nih W ini, saya pakai merah aja deh ya. Saya buat garis pertolongan yang sejajar dengan sumbu X ini garis pertolongan maksudnya, dan yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini dia. Harusnya ngepas gitu ya, udahlah nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian kita tarik dari garis dari pangkal vektor V ini menuju ke garis pertolongannya. Nah, ini dia. Lalu, nah, inilah vektor-vektor hasil peruraian V yang membentuk kemiringan terhadap sumbu koordinat. Bisa dipahami nih para siswa? Semoga bisa ya. Halo? Halo? Ya, baik saya lanjutkan. Baik saya lanjutkan. Nah, kalau ini sudutnya 60 derajat, maka tentu saja pada peruraian W ini sudut 60 derajat adalah di sebelah sini. Kok 30 sih? Aduh. 60 derajat ada di sebelah sini. Nah, mengapa begitu? Kita amati sebentar. Pada segitiga kemiringan ini, ya, pada segitiga ini yang miring ini, kamu lihat kalau ini 60, maka tentu saja yang sebelah atas ini adalah 30. Nah, ini 30, sudut ini 30, maka tentu saja kalau kita lihat segitiga yang ini, sekarang gantian segitiga yang ini adalah 30. Ini 30 itu berarti. Mengapa? Karena sudut yang saya kasih hijau ini ya, sudut yang ini sehadap dengan sudut yang ini. Sehadap, menghadap sisi yang sama. Ini ada kongruenitas SMP ya, saya nggak bisa jelaskan SMP-nya ya. Intinya, sudut yang pada segitiga besar kemiringan itu sama dengan sudut pada segitiga kecil hasil analisis W. Semoga paham ya. Itu artinya, saya hapus lagi nih. Itu artinya, bentar ya. Nah, itu artinya yang W analisis pada sumbu X ini menghadap sisi 60 derajat. Oh, berarti ini adalah W sin 60 derajat. Sedangkan yang W pada analisis sumbu Y ini mengapit 60 derajat. Karena kalau ini 60, maka ini pasti juga 60. Ini juga 60 ini ya. Nah, itu artinya dia mengapit sudut kalikan cos. Jadi ini adalah W cos 60 derajat. Semoga paham ini. Jelas belum? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yes. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kamu lihat para siswa, ternyata bahwa benda ini hasil uraian W itu ada gaya W sin 60 yang berarah sumbu X kiri, sumbu X ke bawah, kiri bawah gitu. Itu artinya benda ini akan meluncur dengan percepatan A mengikuti gaya W sin 60. Gara-gara ada gaya W sin 60, maka benda ini akan meluncur kiri bawah ya sesuai dengan koordinat X ini. Ya. Nah, akibatnya kita harus menggambar gaya gesek itu yang melawan arah pergerakan benda. Jadi gaya gesek itu digambar berlawanan dengan pergerakan benda. Jadi kalau benda bergerak ke kiri bawah, maka gaya gesek kita gambar ke kanan atas, gitu. Bisa dipahami semoga ya. Nah, menggambarnya dari satu tangkup dengan N. Jadi begini, sebentar ya. Jadi begini. Nah, itu dia. Itu adalah ini adalah gaya gesek. Ini FG. Nah, itu dia. Satu tangkup tegak lurus dengan N. Ini N-nya ya, saya gambar lagi ya, N-nya supaya jelas. Nah, itu dia. Ini tegak lurus dengan N dan arahnya melawan pergerakan benda. Oke, jelas nggak ini? Tentang cara menganalisis garis gaya.
Silakan kalau ingin bertanya. Agak cepat ya, waktu kita sangat terbatas sekali. Jelas, Halo? Bu. Baik, ini sebenarnya pengulangan yang kemarin ya. Baik, nah sekarang poin pertama, tahapan pertama sudah kita lewati. Jadi yang pertama sudah kita lakukan dengan sesuai dengan garis-garis gaya yang ada. Sekarang yang tahapan kedua itu adalah analisis konsep. Apa itu maksudnya? Nah, para siswa, benda ini akan diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Seperti biasa yang kemarin saya jelaskan. Itu artinya pada analisis konsep, maka sigma Fx-nya pakai hukum Newton keberapa, dan sigma Fy-nya pakai hukum Newton yang keberapa. Itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat, benda ini bergerak pada sumbu X. Betul ya? Bergerak pada sumbu X. Dia bergerak ke kiri bawah. Artinya, dia bergerak searah pada sumbu X. Oh, kalau begitu kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Jadi sigma Fx sama dengan M kali A. Semoga paham ini? Jelas? Ulang, Bu. Benda ini bergerak pada sumbu X. Betul? Jadi tadinya di sini sekarang bisa berpindah ke sono gitu, betul maksudnya. Nah, karena benda itu bergerak, maka kita menggunakan analisis konsep hukum Newton kedua. Hukum Newton itu kan ada dua, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Hukum Newton 1 digunakan jika benda itu tidak bergerak atau diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 2 dipakai jika benda itu bergerak, gitu dia. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Jadi pada sumbu X, benda itu bergerak ke kiri, ya kan? Pada sumbu X bergerak ke kiri. Berarti kita pakai hukum Newton kedua, gitu loh ya. Nah, pada sumbu Y, benda itu tidak melakukan pergerakan, gitu loh ya, pada sumbu Y. Jadi sumbu Y ini kan ke atas ya, ke atas atau ke bawah ya. Jadi benda ini bergerak ke atas nggak? Enggak kan? Bergerak ke bawah nggak? Enggak kan? Nah, itu sebabnya kita menggunakan analisis hukum Newton yang pertama, 0. Jadi hukum Newton itu ada dua, ya, hukum Newton. Itu ada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. 1 itu adalah sigma F sama dengan 0. 2 itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Ini ada maksudnya itu. 0 maksudnya benda itu dalam keadaan diam pada sumbu koordinat tersebut atau dia bergerak lurus beraturan GLB. Nah, kalau kayak gini kan pada sumbu Y benda ini posisinya tidak naik-naik ke atas, tidak turun-turun ke bawah kan? Dia posisinya pada sumbunya ya sekian aja gitu ordinatnya. Adapun kalau hukum Newton kedua itu digunakan jika benda itu bergerak pada sumbu yang bersangkutan. Nah, ini kan bergerak pada sumbu X gitu loh. Paham nggak maksud saya? Sebenarnya jelas ya. Ini sebenarnya harusnya dijelaskan di kelas 10 ini ya. Saya sebenarnya harusnya masuk ke kelas 11-nya. Ya sudahlah, ini kita ngulang sekilas bentar ya. Karena apapun itu kelas 11 tidak akan bisa dipahami dengan benar kalau kelas 10-nya itu berantakan gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah menyelesaikan soal konsep ini gitu loh ya. Menyelesaikan konsep ini ya. Nah, yang ini dulu deh ya pada sumbu X. Kita lihat persamaan yang ini. Ya, ini ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ruas kiri kalau dibaca itu resultan gaya-gaya pada sumbu X. Gitu loh ya. Resultan gaya-gaya pada sumbu X. Jadi, kamu disuruh mencari semua gaya yang ada pada sumbu X itu siapa saja mereka, tuliskan ke sebelah kiri, ke sini ruas kiri ini, gitu loh maksudnya. Sama dengan M kali A. M-nya berapa? 10 kan? Jadi sama dengan 10 kali A, gitu loh maksudnya. Paham enggak? Enggak jelas ya. Nah, jadi kalau begitu, ini saya hapus lagi supaya nggak bingung kamunya, gitu ya. Kita lihat resultan gaya-gaya pada sumbu X. Nah, pada sumbu X itu, kalau kita perhatikan gambar ini, ya makanya betapa pentingnya analisis garis gaya. Gambar ini pada sumbu X itu ada gaya FG dan gaya W sin 60. Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya? Oke, baik. Nah, itu artinya kita masukkan ke ruas sebelah kiri, ya, dua gaya tadi yang saya tadi tunjukkan FG dan W sin 60 dengan ketentuan
Yang searah dengan A, pergerakan benda, itu dipositifkan. Yang berlawanan dengan A, dinegatifkan. Oh, kalau begitu, W sin 60 berarah dengan A, searah dengan A, sedangkan FG itu melawan A. FG itu melawan A. FG itu ke kanan atas, W sin 60 ke kiri bawah. Sedangkan benda itu bergerak ke kiri bawah. Oh, berarti W sin 60-nya positif gitu loh maksudnya. Oh, jadi W sin 60 positif. Sedangkan FG-nya negatif, min FG. Paham ini? Jelas tidak? Agak cepat tadi ya. Baik, oke. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan M kali A, M-nya adalah 10, sama dengan 10A. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan harga-harga yang diketahui. Ya. W sin 60, W-nya 100 itu, W-nya 100 berarti 100 sin 60 setengah akar 3. Nah, sekarang FG. FG, sini ya, FG itu adalah mu kali N. Gaya gesek didefinisikan sebagai koefisien gesek mu kali gaya normalnya. Berarti ini main, ini plus ya tadi ya, main mu kali N gitu loh. Sama dengan 10A. Mu-nya diketahui 0,1 ya. Jadi bidang itu kasar dengan kekasaran 0,1. Jadi min 0,1 kali N ditambah, ini kita kalikan ya, 50 akar 3 sama dengan 10A. Nah, akar 3 biasanya kita bongkar untuk bisa menyelesaikan harga. Akar 3 kita ketahui sama dengan 1,7. Oh, saya teruskan. Berarti 0,1 N ditambah 50 kali 1,7 sama dengan 10A. Jadi min 0,1 N ditambah 5 kali 17 kan ini, 85 itu, sama dengan 10A. Nah, ini belum bisa diselesaikan, karena masih ada N. Nah, bagaimana mencari N? Nah, mencari N dengan cara melihat konsep yang kedua, yaitu yang ini. Jadi konsep pertama, sigma fx sudah kita bereskan, sekarang sigma fy kita bereskan. Saya ulang ya, konsep pertama, sigma fx-nya kita bereskan dengan menghasilkan persamaan ini, gitu loh ya, lengkapnya omongannya. Kemudian, pada sumbu y-nya, konsep berikutnya pada sumbu y-nya juga kita analisis gitu. Pada sumbu y, kita lihat benda ini lagi. Garis-garis gaya apa yang ada pada sumbu y, yang searah pada sumbu y. Kamu lihat itu, siapa saja mereka? Ya, mereka adalah W 60. betul sekali. Nah, N ke atas kita anggap positif, W cos 60 ke bawah kita anggap negatif. Sama dengan 0. Ya udah kita tuliskan semuanya ya. Berarti N min W cos 60 gitu ya. Lalu sama dengan 0 gitu. N kita cari, berarti N kita lukir W cos 60 ke kanan, berarti positif dia. W cos 60 gitulah ya. Oh, berarti N-nya, W-nya adalah 100 kali cos 60 setengah. Berarti ini adalah 50 Newton. Nah, N-nya 50. Ini sebenarnya, atau N sama dengan 50 gitulah ya. Ini persamaan yang kedua gitu maksudnya. Nah, lalu selesai konsepnya ini. Analisis selesai. Analisis konsepnya udah selesai. Sekarang tahapan yang ketiga, analisis matematika. Ya, tahapan yang ketiga. Jadi tahapan yang ketiga itu adalah MTK, analisis matematika. Kita dapatkan dua persamaan. Persamaan satu ini, persamaan dua ini. Bagaimana menyelesaikannya? Udahlah, nggak usah eliminasi, masukkan saja N-nya ke dalam sini. Oh, berarti min 0,1 kali N, 50 ditambah 85 sama dengan 10A gitu ya. Berarti 85 saya lukir ini ya, saya komutatifkan, pertukarkan. Min 5 sama dengan 10A, maka 80 sama dengan 10A. Oh, itu ekivalensi A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat, gitu loh ya. Paham nggak nih? Udah ketemu kita. Halo, silakan kalau ingin bertanya, dan sekali lagi saya harus menghemat waktu ya, karena waktunya sangat terbatas sekali. Silakan kalau ingin bertanya. Ada? Ibu.
Iya, silakan. Tadi soalnya kita kurang perhatiin itu cos sama sin-nya dari mananya, dari situnya memang kah? Maksudnya yang Maksudnya ini. Kenapa kali sini? sin sama Oh, cosnya tuh heeh. Oh, subhanallah. Itu belum tahu ya? Ya udahlah, saya belum jelasin ya. tadi. Aduh. Analisis vektor ini ya. Ya udahlah. Dulu vektor gimana tuh? Ya udah, gini saya ajari dulu ya. Saya ambil segitiga ini ya, analisis ini ya, yang kotak ini ya. Analisis ini saya pindahkan, saya gambar lagi sebelah kiri sini ya. Bentar. Oke, udah nggak apa-apa. Ini, lalu ini gitu ya. Nah, jadi saya gambar sesuai dengan yang kotak itu kan. Nah, ini dia, sebentar. Ini 60, otomatis ini 60 ya, karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Ya. Nah, ini analisis pada sumbu Y, ini analisis pada sumbu X. Ini W-nya 100. Lalu ini apa gitu kan ya, yang pada sumbu X itu apa, pada sumbu Y itu apa, kalikan sin atau kalikan cos, itu intinya. Para siswa begini, yang menghadap sudut yang kamu ketahui kalikan sin, itu aja prinsipnya. Oh, jadi kalau begitu, sisi yang ini nih, pada sumbu X miring itu, dia menghadap sudut 60 derajat, betul? Menghadap sudut 60 derajat. Betul nggak ini? Betul, Bu. Nah, itu dikalikan sin. Jadi W sin 60 gitu. Adapun yang mengapit sudut yang dimaksud itu dikalikan cos. Udah prinsipnya gitu aja deh. Kalikan cos 60. Karena sebenarnya ini materinya masuk ke matematika, tapi karena kita ini materinya banyak sekali ya fisika ya. Jadi ya saya akan jawab, tetapi agak saya percepat lagi. Saya ulang ya. Setiap sisi menghadap sudut yang dimaksud, maka kalikanlah dengan sinus. Jadi ini harus dikalikan sinus karena gaya ini itu dia menghadap sudut 60, berarti kali sin 60. Adapun yang gaya sebelah Y ini pada bersesuaian dengan sumbu Y, dia harus kita kalikan dengan cos karena dia mengapit 60. Andai ya, misalkan yang diketahui adalah sudut ini 30, ya, berarti 30 lagi berada di sebelah sini, karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Nah, kalau pakai sudut 30, ya, sekarang saya pakai sudut 30 nih, bukan sudut 60 nih. Itu artinya, sisi yang ini mengapit 30 derajat. Oh, berarti saya harus menulis W cos 30, bukan W sin 30, W cos 30, karena dia mengapit sudut 30. Adapun yang ini, yang pada sumbu Y-nya, dia menghadap sudut 30 sekarang. Karena dia menghadap sudut, maka saya menulis W sin 30. Perhatikan cos 30 sama dengan sin 60. Perhatikan sin 30 sama dengan cos 60. Balik-balikan aja, sama aja nih hasilnya nanti ujung-ujungnya. Paham enggak? Paham, Bu. Oke, lain kali kalau ada analisis garis gaya apapun, kalau menghadap sudut yang dimaksud, ingat sudut yang dimaksud. Jangan diapalin ya, nanti pada sumbu Y pasti sin, nggak begitu ya, jangan begitu. Jadi sudut yang dimaksud itu yang mana? Kalau menghadap sudut yang dimaksud, kalikan sin. Kalau mengapit sudut yang dimaksud, kalikan cos. Sudah, intinya itu aja. Semoga paham ya. Halo? Kasih, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Baik. Oke, waktunya tinggal 15 menit, subhanallah. Baik, para siswa, saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, ini penting sekali ya, agar supaya kalian juga bisa melihat bagaimana kalau ada gaya tegangan tali di sana. Nah, ini soal ini saya gambarkan semua lengkap garis gayanya. Ya, yang pertama kita harus menggambar garis gaya. Nah, garis gaya kita mulai dari sekali lagi ya, urut-urutannya adalah W, kemudian N, kemudian FG, kemudian T. WNFT, WNFGT, gitulah ya. Nah, nomor 2 ini kita lihat benda, sistem benda ya. Sistem benda ini terdiri atas benda satu, katakanlah ini benda satu,
benda 2, katakanlah ini benda 2, dan katrol. Ingat, katrol juga harus diperhatikan nih sebenarnya nih. Kalau nggak nangis katrolnya, aku ini ada, kenapa aku nggak dianggap ada gitu kan, kata dia. Maaf bercanda saya. Nah, sekarang kita lihat soal itu. Pada soal ini, dinyatakan ini tidak ada gesekan pada katrol gitu. Itu artinya katrol itu dianggap tidak ada atau diabaikan. Aduh, kasihan deh ya, dia ada tapi diabaikan tuh coba. Jadi ini adalah bahasa soal kelas 10. Ya, maksudnya adalah agar supaya katrol itu tidak disentuh. Belum kita berpikir tentang gerak memutar gitu loh ya. Nah, dengan kata lain kalau tidak ada gesekan pada katrol, maka katrol itu dianggap tidak ada, diabaikan gitu loh maksudnya. Jadi seolah-olah tali ini melewati aja gitu. Jadi katrolnya dijedok diem aja. Padahal nggak begitu ya kalau kita nimba itu kan, kalau misalkan kita nimba air ya. Nah ini apa ya? Ini apa sih? Embernya di bawah itu kan pasti katrolnya berputar lah ya. Nah ini dianggap tidak berputar kan, logikanya nggak masuk tuh ya. Ya maklumlah kelas 10 kan belum diajari tentang rotasi. Nah nanti baru kelas 11 kita belajar rotasi. Semoga paham ya para siswa ya penjelasan saya ini. Nah dengan demikian maka kita menyimpulkan hanya ada 2 benda pada soal ini, yaitu benda 1 2 kilo dan benda 2 4 kilo. Nah, kita gambar masing-masing garis gaya. Kita mulai dari W. Benda 1, W. Nih. Kemudian setelah itu N. N berarti dari sini. Ya. Kemudian ini adalah W ya tadi ya. W adalah 2 kali 10, 20. Ini adalah N. Lalu kita perhatikan benda ini pasti benda ini 2 kilo, sedangkan yang sebelah bawah 4 kilo, berarti 4 kilo mengalahkan 2 kilo. Berarti ini ketarik ke bawah, dia menarik benda 2 kilo, sedangkan 2 kilo ketarik ke kanan. Gitu loh ya, logikanya kan seperti itu. Nah, jadi kalau demikian ada gaya gesek ke arah kiri karena benda ini bergerak ke kanan ya. Benda ini bergerak ke kanan, maka gesekannya bergerak ke kiri. Kita gambar gesekan satu tangkup tegak lurus dengan N. Jadi begini nih. Nah, itu dia. Ya. Ini adalah gaya gesek. W sudah, N sudah, FG sudah. Nah, sekarang gaya tegangan tali. Ada tegangan tali nih, ada tali. Berarti kita gambar tegangan tali. Begini gambarnya. Bolak-balik ya. Itu artinya ada satu untuk benda tersebut ini, dan satu lagi untuk katrolnya. Gitu loh maksudnya. Digambar bolak-balik itu seperti itu maksudnya. Selesai pada benda 1. Sekarang kita gambar benda kedua. Benda kedua itu selalu kita mulai dari W, aduh maaf ya, W, kemudian N, F, T. W-nya ada, ya ada, berarti kita gambar dari pusat massa tegak lurus bumi ke bawah, berarti ya ini adalah W sebesar 4 kali 10, 40. N-nya nggak ada, kenapa? Karena benda ini tidak menempel pada dinding atau tidak menempel pada lantai, dia menggantung, berarti tidak ada gaya normal. Gaya normal apa? Nggak ada yang memberikan reaction terhadap benda tersebut. Kemudian benda ini juga karena tidak menempel di dinding, tidak menempel di lantai, juga tidak ada gaya gesek. Kecuali gaya gesek udara ya. Nah biasanya gaya gesek udara itu diabaikan. Nah itu artinya kita hanya menggambar W dan T karena ini ada tegangan tali. Nah ini gambar T-nya seperti itu. Lalu maksudnya kenapa bolak-balik kayak gitu? Yang satu untuk benda T-nya ini, gaya yang T yang satu ini, yang satu lagi adalah untuk katrolnya. Semoga paham? Gambar garis gaya. Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar ya. Nah, maka sekarang setelah menggambar selesai, analisis garis gaya selesai, yang kedua adalah konsepnya. Analisis konsep. Sistem benda ini terdiri atas sistem bendanya terdiri atas 2 benda, yaitu benda 1 dan benda 2. Nah, semuanya dianalisis semua itu. Jadi benda 1 kita analisis yaitu sigma fx-nya, karena dia bergerak ke kanan, nih benda yang 2 kilo ini kan bergerak ke kanan ya,
maka kita gunakan hukum Newton yang kedua, M kali A. Adapun yang sigma FY-nya itu sama dengan 0 karena benda ini tidak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah. Dia hanya berpindah searah sumbu Y. Searah sumbu X saja. Paham ini ya? Agak cepat ya. Nah, kemudian kita analisis pada konsepnya. Yang ini dulu ya, sigma Fx sama dengan M kali A. Semua resultan garis gaya pada sumbu X. Ya, sumbu X itu kita lihat apa saja mereka. Oh, ada T dan ada Fg pada sumbu X. Nah, itu kita masukkan pada ruas kiri. Yang searah dengan A positif, yang berlawanan arah negatif. Oh, berarti T-nya positif. T min Fg sama dengan masanya 2 kilo kan ya, jadi 2 kali A. Semoga paham? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Ya, mohon maaf ya jika saya kadang terburu-buru karena memang waktunya sangat mepet sekali ini. Aduh, subhanallah. Jadi T min, ini saya pisahkan ya supaya nggak mengganggu. T min Fg, Fg itu gaya gesek di definisinya adalah mu kali N sama dengan 2A. Mu adalah kekasaran lantai, diketahui 0,1. Ya udah masukkan ke sana. Berarti T min 0,1 kali N sama dengan 2A. Belum bisa diselesaikan karena ada N. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sekarang analisis pada sumbu Y. Pada sumbu Y sama dengan 0. Kamu lihat pada sumbu Y itu 2 gaya juga, yaitu N dan W. Oh, kalau begitu N positif karena ke atas ya, W negatif karena ke bawah. Oh, berarti N min W sama dengan 0. Oh, jadi N-nya adalah W. W-nya berapa? 20. Nah, itu dia. Kalau sudah, sekarang kita substitusikan ke sini nih. Nah, itu dia. Jadi T min 0,1 kali 20 sama dengan 2A. Jadi T min 2 sama dengan 2A. Ini persamaan yang pertama. Jelas tidak? Jelas, Bu. Baik, saya lanjut. Benda kedua sekarang ya, benda kedua. Benda kedua berarti yang ini maksudnya benda yang ini nih. Nah, yang ini benda kedua juga harus dianalisis konsepnya. Ini saya naikkan ke atas ya, supaya nampak. Nah, kamu lihat nih. Benda kedua, dia turun ke bawah, betul ya? Turun ke bawah. Tapi pada sumbu X, dia tidak bergerak ke kanan, ke kiri, tidak. Dia hanya bergerak pada sumbu Y. Oh, itu artinya sigma Fy-nya sama dengan M kali A. Sedangkan sigma Fx-nya sama dengan 0 karena dia tidak bergerak pada sumbu X. Dia hanya bergerak pada sumbu Y. Semoga paham ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, yang ini, kamu lihat pada sumbu X tidak ada garis gaya apapun. Pada sumbu X ini, kamu lihat nggak ada sama sekali garis gaya. Ya sudah, nggak usah dianalisis, biarin aja, ngejedok gitu aja. Adapun pada sumbu Y, itu ada garis gaya, yaitu T dan W. Ada ke atas dan ada ke bawah. Nah, yang searah dengan A, perjanjian kita, searah dengan A positif. Oh, berarti W-nya positif, T-nya negatif, gitu maksudnya. Kalau begitu, saya menuliskannya di sini, ya, W-nya positif, min T sama dengan M, masanya 4 kali A. Semoga paham. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan. W-nya 40, min T sama dengan 4A. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi, dari analisis konsep pada tahapan yang kedua ini, kita dapatkan 2 persamaan. Persamaan satu ini, dan persamaan yang kedua itu ini. Semoga paham itu ya. Oke, kalau sudah sekarang tahapan berikutnya yaitu yang ketiga adalah analisis MTK. Artinya kedua persamaan itu, dua variabel itu, dan dua persamaan itu kita eliminasikan. Ya udah kita susun lagi ya ke sini ya. T min 2 sama dengan 2A dan 40 min T sama dengan 4A. Nah ini kalau mengeliminasi salah satu harus dieliminir. Kayaknya saya lebih mudah saya jumlahkan aja. Dengan demikian T-nya hilang itu. T min T. Habis. Sekarang 40 min 2. 40 min 2. Berarti 38 sama dengan 6A. 2A tambah 4A. Saya nggak perlu menjelaskan ini ya. Ini matematika biasa itu. Jadi A-nya adalah 38 dibagi 6. Kalau saya bagi 2 itu berarti 19/3.
19 bagi 3, 8 ya, 6 ya, sorry ya, 6 sisa 1, 6,3 meter per sekon kuadrat. Itu dia jawabannya. Untuk percepatannya. Adapun untuk tegangan talinya, boleh ambil salah satu, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Coba saya pakai persamaan 1. Jadi A sebesar 6,3 meter per sekon kuadrat, kita masukkan ke persamaan 1, sehingga menjadi T min 2 sama dengan 2 kali 6,3. Oh, kalau gitu T min 2 sama dengan 6, 12. 12,6 ya. Oh, kalau begitu tegangan talinya adalah 14,6 Newton. Ini dia jawaban finalnya. Yang A-nya sekian. Jangan lupa konklusi ya. Saya taruh mana ya. Jadi maksudnya konklusi. Jadi tegangan talinya adalah 14,6 Newton dan A-nya adalah 6,3 meter per sekon kuadrat. Ini dia jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waktu kita, wah cepat sekali. Silakan kalau ingin bertanya ya. Nanti saya coba postingkan di YouTube ya, supaya kalian bisa mengulang lagi kalau terlalu cepat Ibu menjelaskannya. Silakan kalau ingin bertanya, kalau tidak saya teruskan di nomor 3. Halo? Aman, Bu. Ada pertanyaan? Cukup? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ada? Semoga paham ini ya. Baik, Lanjut, nanti Bu. kalau baik, nanti kalau ada permasalahan, ada kebingungan lagi, insya Allah saya postingkan di akun YouTube saya dan kalian bisa menyimak kembali. Biasanya laporan dari siswa, Bu, diposting lah, Bu, supaya kami bisa belajar lagi, diulang lagi gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, terakhir ya, nomor 3. Ini juga soal grade kelas 10, walaupun nanti ditambahkan kelas 11 ada memutar, ini nggak ada memutarnya. Kita lihat ya. Hitung tegangan tali T1 dan T2 pada keseimbangan berikut. Jadi benda ini dalam keadaan diam gitu. Diam berarti keseimbangan, tidak ada translasi dan tidak ada rotasi. Nah, kita ngomong translasi aja dulu deh gitu. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini, kita menyimpulkan ada 2 benda, yaitu benda 2 kilo dan tegangan tali, dan percabangan tali, titik cabang tali. Jadi benda ini dan titik cabang harus juga dianalisis. Ya. Nah, kita lakukan analisis garis gaya dulu nih. Jadi benda itu kita analisis yang pertama maaf ya. Yang pertama kita lakukan W, kemudian N, FG dan T. Kamu lihat N tidak ada, FG tidak ada. Yang ada adalah W dan T saja. Baik, kalau begitu saya gambar W dari pusat massa seperti ini ya, W-nya. Berarti W-nya adalah 2 kali 10, 20. Kemudian tegangan tali ini T. Nah, itu dia. Selesai pada gambar yang bendanya. Kemudian tegangan talinya, ini saya hapus dulu ya, tegangan talinya. Tegangan tali ini tentu saja nggak ada W, nggak ada N, nggak ada FG, hanya tegangan tali saja. Oh, berarti ini dia. Ya. Nah, karena titik cabang itu kan nggak ada massa, nggak ada N, nggak ada FG. Berarti hanya tegangan tali T. Nah, kamu lihat T1 itu menyimpang dari koordinat. Saya tunjukkan ya, koordinatnya kan seperti ini nih, koordinat dari titik cabang itu. Aduh, kurang ke tengah. Nah, ini dia koordinatnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, itu dia. Semoga paham ya. Dengan demikian harus kita uraikan. Saya kasih garis bantu, saya kasih garis bantu. Nah, kita tarik dari pangkalnya. Kita tarik dari pangkalnya. Miring itu tolong anggap saja itu lurus ya. Ini, oke. Lalu sudutnya ini 30. Saya naikkan ke atas ya. Nah, ini sudutnya 30. Maka ini juga 30 karena ini adalah sehadap. Sedangkan yang berseberangan dalam yang sebelah sini, ini berseberangan dalam, juga pasti harganya sama. Nah, kamu perhatikan yang T1 yang pada sumbu Y ini, ya, dia menghadap sudut 30, berarti ini adalah T1 sin 30. Jangan lupa itu. Kalau menghadap sudut yang dimaksud, kalikan sin. Kalau mengapit sudut yang dimaksud, kalikan cos, berarti ini T1 cos 30. Semoga paham. Jelas ini? Halo? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu.
Bisa, Oke, Bu. saya lanjutkan. Baik. Analisis garis gaya V ini sudah selesai. Sekarang yang kedua konsepnya. Ya, mekanika itu begini ya. Konsepnya pada benda dulu ya, pada benda. Benda 2 kilo. Jadi pada benda kita perhatikan itu sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Karena benda ini tidak bergerak ke atas ke bawah tidak, ke kanan ke kiri tidak. Pada benda ini ya, pada benda ini tidak bergerak kemana-mana. Nah, pada sumbu X tidak ada garis gaya sama sekali. Ini kan nggak ada nih, pada sumbu X nggak ada garis gaya ini ya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dianalisis, biarin aja begitu. Nah, yang ada pada sumbu Y itu garis gayanya adalah T itu dan W. Dan tidak ada pergerakan sama sekali, makanya sama dengan 0. Oh, dengan demikian yang ke atas T, yang ke bawah W, berarti T min W sama dengan 0, berarti T-nya adalah W, 20. Nah, setelah benda selesai, kita analisis. Sekarang gantian yang titik cabang ini juga dianalisis. Jadi, titik cabang dianalisis juga. Berarti sigma Fx, dia nggak kemana-mana, sama dengan 0. Sigma Fy juga sama dengan 0. Karena nggak kemana-mana, tidak bergeser ke kanan-kiri titik cabangnya, nggak lari-lari kemana-mana. Dan juga tidak ke kanan-kiri dan tidak ke atas bawah. Berarti pada sumbu X 0, sumbu Y juga 0. Pada sumbu X dulu ya, kita lihat ya garis-garis gayanya apa saja. Pada sumbu X berarti ini garis gayanya. Dan satu lagi ini, jangan lupa, T2. Oh, kalau begitu, yang ke kanan katakanlah positif ya, berarti T2. Yang ke kiri negatif, min T1 cos 30 sama dengan 0. Oh, kalau gitu, T2 sama dengan T1 cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ini persamaan yang pertama. Kemudian pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y garis gayanya apa saja? Saya kasih biru juga ya. Sumbu Y berarti ini dan ini. Oh, kalau begitu saya menulis pada sumbu Y yang ke atas positif T1 sin 6, T1 sin 30 ya. Min T sama dengan 0. T1 sin 30 ini min T. T1 sin 30 setengah ya, berarti setengah T1 sama dengan T, kita lukir ya. Nah, T-nya itu tadi 20, berarti masukkan ke sini, berarti setengah T1 sama dengan 20, berarti T1-nya sama dengan 40 Newton, udah dapat T1-nya. Kemudian kita substitusikan ke sana. Berarti ketemu T2. T2 sama dengan T1 kali setengah akar 3. 40 kali setengah akar 3, berarti ini 20. T2-nya adalah 20 akar 3 Newton. Inilah jawabannya. Akar 3 itu bentuk akar, jadi boleh tidak dibongkar. Bentuk akar, ya tahu ya bentuk akar? Bentuk akar itu satu bentuk yang tidak bisa diubah menjadi A per B dalam bahasa matematika. Adapun kalau akar 4 bukan bentuk akar, karena masih bisa kita uraikan menjadi 2, harga pasti 2. Ya, kalau akar 3 kan nggak bisa, akar 3 itu 1,7 berapa gitu. Nggak akan berhenti dia. Sehingga dia disebut sebagai bentuk akar. Kalau bentuk akar, maka boleh diperkenankan tidak dibongkar. Boleh juga dibongkar, boleh juga tidak. Paham ya maksud saya ya, tapi kalau bukan bentuk akar harus diselesaikan. Misalkan T2 ketemunya 20 akar 4 ya harus diselesaikan. Berarti 20 kali 2 is 40. Semoga paham ini. Halo para siswa, semoga mengerti maksud Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Saya hapus dulu. Ibu itu Agak cepat T1-nya ya. 40 dari mana, Bu? T1 ini para siswa, ini kali ke sana. Ini dilukir dilukir. Matematikanya dilukir. Jadi T1 sama dengan 20 kali 2. Ini ya, saya lukir ke sini ya. T1, setengah T1 sama dengan 20. Jadi T1 sama dengan 20 kali 2. 20 kali 2 is 40. Gitu. Ya ini perkalian silang ya. Atau gini ya, sebentar ya. Mungkin saya menangkap matematikanya ya, bentar ya. Gini, maksud saya begini. Bentuk ini bisa juga diubah menjadi kayak gini loh, T1 per 2 sama dengan 20. Boleh nggak diubah kayak gitu? Boleh kan? Boleh kan ya?
Boleh kan ini ya? Setengah T1 maksudnya T1 per 2 sama dengan 20 gitu loh ya. Nah untuk mencari T1 gitu maka perkalian silang ini gitu. Ini kan 20 per 1 kali silang. Jadi T1 sama dengan T1 kali 1 sama dengan 2 kali 20, 40 gitu loh maksudnya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, Jelas, baik. Bu.